Dan halo semuanya, senang sekali bisa kembali lagi di sini, duduk bareng kalian secara virtual. Coba kalian diam sejenak, dengerin apa yang ada di sekitar kalian sekarang. Mungkin ada suara kendaraan, suara TV dari tetangga, tahu? Mungkin suara notifikasi HP yang nggak berhenti-henti. Tapi tahu nggak, bising yang paling melelahkan itu sebenarnya bukan suara yang ditangkap sama telinga kita, tapi bising yang paling parah adalah bising yang masuk ke kepala. Kayak informasi yang nggak ada habisnya, tren yang maksa kita buat ikut opini orang yang bikin kita ragu sama diri sendiri. Itu tuh kayak apa ya, bisingnya itu bener-bener nggak hilang. Seharian itu kayak ada aja gitu, maksudnya kayak terngiang-ngiang gitu di kepala gitu. Biasanya kalau misalnya kita dengar sesuatu bising, ya paling beberapa menit juga udah hilang gitu kan. Tapi bising yang masuk di kepala itu rasanya beda banget. Informasi yang nggak ada habisnya, tren yang maksa kita buat ikut opini, ya harus gini harus gitu gitu. Apa ya, opini orang yang bikin kita ragu sama diri sendiri, sampai tekanan buat selalu terlihat sibuk biar dianggap produktif. Aku mulai ngerasa kalau hidup kita itu kayak lagi ada di tengah pasar malam. Semuanya teriak minta perhatian, dan belakangan ini aku sadar satu hal. Kalau aku dengerin semuanya, aku bakal gila. Makanya aku belajar sebuah skill baru yang ternyata sulit banget dipraktekin, yaitu belajar untuk nggak peduli. Hari ini aku mau cerita gimana caranya aku nemuin keheningan itu di tengah dunia yang makin berisik. Kenapa sih kita ngerasa harus peduli sama semuanya? Kenapa kalau ada drama di internet kita ngerasa harus punya pendapat? Kenapa kalau teman kita punya pencapaian baru kita ngerasa harus balap mereka? Aku ngerasa kita semua lagi kena penyakit fear of missing out, atau kita bisa sebutnya FOMO yang udah kronis. Kita takut kalau kita nggak tahu berita terbaru kita bakal ketinggalan. Kita takut kalau kita nggak ikut berisik kita bakal dilupakan. Dan padahal kapasitas otak kita itu terbatas. Aku sering ibaratkan otak kita itu kayak HP memori di HP ya saya. Kalau kamu isi terus sama video-video nggak penting, sama drama-drama orang lain, lama-lama memorinya penuh. Terus pas kita butuh mikirin hal yang benar-benar penting buat hidup, kayak otak kita rasanya jadi lemot, kayak nge-lag gitu, dan kayak ya nggak bisa mikirin hal-hal yang harusnya kita pikirin untuk hidup kita sendiri. Aku mulai belajar buat milih perang mana yang mau aku ambil. Aku mulai belajar buat milih parang mana yang aku ambil, ibarat untuk menebas hal-hal yang nggak penting dan mengambil hal-hal yang penting untuk aku masukkan ke dalam pemikiranku. Ya analoginya seperti itu. Kalau ada hal yang nggak ada hubungannya sama hidupku, atau hal yang ada di luar kendaliku, seperti yang sering dibahas di buku Filosofi Teras, aku milih buat tutup telinga. Dan ternyata dunia nggak kiamat pas aku mutusi buat nggak peduli. Terus kayak ya dunia tetap belajar, bukan belajar sih, dunia tetap bergerak
sama ketika aku mutusin buat memilih dan memilah mana yang harus aku peduliin, mana yang harus aku nggak peduli gitu. Kalian tahu kapan aku ngerasa paling hening? Justru pas aku lagi ada di jalan, pas aku lagi naik sepeda culture gue itu nyusuri gang-gang kecil di sudut kota yang mungkin orang lain nggak lirik, pas lagi sepedaan jauh, apalagi kalau udah masuk fase fase jauh banget gitu, kayak naik sepeda sampai 5 jam gitu. Fokus aku cuma satu, kayuhan kaki dan napas. Di momen itu semua bising tentang hal-hal yang ada di kepalaku, tentang omongan orang atau tentang target yang belum kecapai, itu tuh semuanya hilang. Yang ada cuma aku, sepeda, dan jalan yang di depan mata. Kayak aku nganggapnya itulah keheningan yang aku cari. Keheningan yang didapat bukan karena nggak ada suara, tapi karena kita fokus sama apa yang penting. Pas aku susur gang, aku sering nemu lingkungan yang slow living banget di balik hiruk pikuknya kota. Orang-orang yang nggak peduli sama algoritma, orang-orang yang cuma peduli gimana caranya hari ini mereka bisa ngopi tenang di depan teras. Dari mereka, aku belajar kalau kita nggak perlu punya opini tentang segalanya untuk bisa bahagia. Kita cuma perlu peduli sama apa yang benar-benar punya makna buat kita. Dan terus, gimana caranya mulai belajar nggak peduli? Kayak pertama, aku mulai dengan kurangi konsumsi. Aku mulai memilih apa yang aku ikuti di sosmed, berita apa yang kubaca. Kalau itu cuma bikin aku cemas atau bikin aku ngerasa kurang, ya aku unfollow atau aku hiraukan sih gitu. Terus kayak yang kedua, aku praktekin yang namanya dikotomi kendali. Ya mungkin bagi teman-teman yang pernah baca Filosofi Teras karya dari Hendy Manapiring, familiar dengan bahasa dikotomi kendali ya. Kalau ada masalah, aku nanya, ini bisa aku ubah nggak gitu? Kalau nggak bisa ya kayak cuaca, opini orang lain, atau masa lalu, ya udah lepasin aja gitu. Karena hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita ubah gitu. Cuaca, opini orang lain, masa lalu, kayak ya udah sih gitu. Aku kasih ruang di kepala buat hal-hal yang nggak bisa aku ubah. Karena kayak ya masa lalu udah berlalu gitu, opini orang nggak bisa gue kendalikan. Sementara cuaca, ya ini faktor alam gitu. Dan yang ketiga, aku mulai menikmati jadi orang biasa di dunia yang semua orang pengen jadi sesuatu. Milih buat jadi bukan siapa-siapa itu membebaskan banget. Kayak kita nggak punya beban buat pamer, kita nggak punya beban buat dapat pujian. Kita cuma hidup buat diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar kita sayang. Mencari keheningan itu bukan berarti kita lari ke gunung dan jadi pertapa. Kayak mencari keheningan itu adalah tentang gimana kita bisa tetap tenang meskipun di sekeliling kita lagi ada badai. Belajar nggak peduli itu bukan berarti kita jadi orang yang jahat atau apatis. Kita cuma lagi jadi orang yang selektif. Kita lagi jagain energi kita supaya nggak habis buat hal-hal yang sia-sia. Itu sih. Jadi ya, makasih udah mau dengerin renungan panjang aku hari ini. Aku pengen tahu hal apa sih yang paling berisik dalam hidup kalian sekarang, dan gimana cara kalian buat tetap hening di tengah itu semua. Ya, cerita di bawah, aku pengen baca pengalaman kalian. Dan ya, aku pamit dulu. Tetap kayu pelan-pelan, tetap tenang, dan jangan lupa buat nggak peduli sama hal-hal yang nggak penting sama hidup kalian hari ini. Aku Litani Amerta, sampai jumpa.
Gokil.